selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deli Damanik. Saya dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bu Pika Aulia SPD MPD. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan dari masing-masing komponen berikut. Yang pertama yaitu citizen atau civic, yang kedua citizenship atau civic, yang ketiga citizenship education atau civic education. Citizen atau civic diartikan dengan kewarganegaraan, yaitu berhubungan dengan hukum seseorang atau individu dalam organisasi yang disebut negara bangsa. Hukum tersebut mengemukakan hak-hak, kewajiban-kewajiban, tanggung jawab, dan tugas-tugas warga negara. Citizenship civic adalah kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antara individu dan individu dengan negara. Dalam hal ini, individu itu sebagai warga negara, sehingga civis mempelajari tentang hubungan antara warga negara dan negara. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civis. Selanjutnya dari kata civis dalam bahasa Inggris disebut civic, artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dan untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, civic education. Civic education ini merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan. Baik, untuk soal yang kedua yaitu mengapa dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan di SD. Karena mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN berfungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setiap kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan kreatif. Baik, untuk soal yang nomor 3 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan moral memiliki psikopedagogis dan sosiopedagogis. Misi psikopedagogis ini, tenaga pendidikan diharapkan untuk bisa memberikan tujuan kepada anak didik dalam mengajar, dalam penerapan moral kehidupan sehari-hari, yang memiliki tujuan untuk berinteraksi antara pengajar dan anak didik agar saling menghargai, menghormati adanya perbedaan dalam berinteraksi kepada siapapun. Baik, untuk soal yang nomor 4 yaitu gambarkan secara umum karakteristik pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran di SD lainnya. Kemudian bagaimana keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio, kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila. Dan keterkaitan PKN dengan IPS sangatlah kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya pasal 39 ayat 2 dan 3. Dan untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, sebutkan kelemahan dan kekuatan implementasi konsep dan pembelajaran terpadu. Kelemahannya yaitu aspek guru, aspek peserta didik, aspek sarana prasarana, aspek kurikulum, aspek penilaian, dan aspek suasana. Dan untuk kekuatannya yaitu dengan menggabungkan berbagai bidang kajian arah agar terjadi penghambatan waktu karena beberapa kajian dapat dibelajarkan sekaligus. Dan guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi.
Mungkin cukup sekian jawaban soal UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan.